Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Senal di tutorial materi PKWU Prakarya Rekayasa kelas 11 semester 1. Ini adalah tutorial yang kedua untuk pertemuan yang kedua, yaitu masih di perencanaan usaha rekayasa sistem teknik ya. Setelah di pertemuan pertama kita sudah membahas pengantar tentang wirausaha rekayasa sistem teknik. Apa itu sistem, apa itu teknik ya. Semuanya sudah kita bahas bahwa sistem merupakan kumpulan dari berbagai macam elemen, komponen ya, yang satu dengan yang lainnya saling berkolaborasi, bersinergi membentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian teknis ini adalah metode atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan kata lain bahwa wirausaha di bidang sistem teknik ini pada dasarnya adalah kita mempelajari ya prinsip kerja suatu mesin, di mana mesin itu merupakan suatu sistem ya. Kenapa sistem? Ya karena di dalam mesin itu berisi berbagai macam komponen. Bermacam komponen, ada kelistrikannya, ada mekaniknya, ada softwarenya mungkin ya. Yang semuanya saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan tertentu inilah yang disebut dengan teknis ya, karena tujuan itu kan dibentuk dengan cara-cara tertentu supaya mencapai suatu tujuan. Selanjutnya masih di pendalaman ya sistem teknik ya. Kita akan membahas 4 tema. Yang pertama adalah peralatan, berbagai peralatan sistem teknik ya, kemudian pola pikir sistem, kemudian ciri sistem, kemudian sistem teknik pada kendali otomatis. Ya, bendungan irigasi. Bendungan irigasi ini suatu sistem ya. Irigasi itu merupakan suatu sistem. Di sini melibatkan berbagai macam komponen yang saling bekerja sama untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk irigasi supaya bisa membantu para petani sehingga bisa mengairi sawah-sawahnya dengan baik ya. Tanpa sistem irigasi yang baik, maka yang dataran tinggi tidak akan dapat air dan yang dataran rendah ini akan selalu banjir. Tapi dengan adanya sistem irigasi ini bisa diatur. Coba kita perhatikan video dari bendungan irigasi. Ini adalah irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Ini juga Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Coba kita perhatikan fokus di Pertama-tama, pintu bendungan ya. sungai Pintu akan bendungan dibendung kalau oleh zaman bangunan bendung dulu itu untuk dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai, tenaga saluran manusia melalui bangunan pengambilan jaringan tenaga irigasi. manusia. Karena zaman dulu itu bendungannya, Pada setiap pintu badan bendung airnya terdapat sebuah bangunan pintu penguras itu masih
yang berfungsi tidak untuk terlalu menguras besar. bahan-bahan Tapi endapan kalau sudah seperti sangat tanah besar, dan lumpur yang berada di bangunan bendung. kalau kita masih menggunakan manual, itu tentu saja akan sangat. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake. Nah, ini yakni perlu dibuat bangunan yang suatu berfungsi sistem. untuk mengalirkan air ke saluran primer. Kita tahu Juga ya, mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah Kita masuknya tahu benda-benda padat dan kasar ke dalam prinsip saluran. kerja hidrolik ya, yaitu dengan cara mengalirkan fluida atau Air yang mengalir pada saluran primer akan Tempat berujung yang pada bangunan bagi rapat sebelum vakum, nantinya dibagi ke saluran sekunder kanan kecil ini bisa yang berfungsi untuk menghasilkan mengalirkan suatu aliran antara dua tegangan saluran hebat. atau lebih. Ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan Terakhir, air atau akan melalui bangunan menurunkan sadar pintu yang berfungsi saluran memberikan ini. air dari saluran sekunder atau Dengan primer gaya yang ke kecil tahap tersier. bisa menghasilkan Dengan demikian, gaya yang aliran sangat air tersebut besar. dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Apakah alat itu dalam implementasi kehidupan kita? Kita sebut yaitu aktuator. Ini aktuator ya. Nah, ini aktuator. Perkenalkan, saya Aris Setiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktuator, mulai dari jenis, prinsip kerja hingga fungsinya. Aktuator adalah bagian keluaran pada sistem kontrol untuk mengubah energi supply menjadi energi kerja yang dapat dimanfaatkan. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator adalah peranti yang menghasilkan gerakan pada sistem kontrol. Motor listrik, pneumatika, dan hidrolika adalah contoh dari aktuator. Misal pada sistem robot, aktuator adalah penggerak pada tiap sendi robot yang membuat robot dapat bergerak. Ini bekerja berdasarkan hukum Archimedes dengan prinsip, jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Aktuator hidrolik ialah jenis aktuator yang memanfaatkan fluida bertekanan sebagai penggeraknya. Aktuator jenis pneumatik ialah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan sebagai penggeraknya. Biasanya udara bertekanan. Cara kerja sistem pneumatik. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Yaitu adalah aktuator yang menggunakan hukum Archimedes ya, atau fluida, bahwa zat cair kalau di dalam suatu ruangan tertutup ini dia akan dengan gaya yang kecil dia akan bisa menghasilkan gaya yang sangat besar ya. Dari contoh tadi, baik video sistem irigasi dan aktuator, ini mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham lagi tentang apa yang disebut dengan sistem ya. Ini bendungan irigasi atau sistem irigasi. Sistem irigasi itu penting nggak? Sangat penting ya, untuk membantu para petani dalam mengairi sawahnya. Sistem irigasi juga sangat penting untuk menanggulangi bencana banjir, karena air hujan yang begitu banyak ini bisa ditampung, dan suatu saat ketika airnya sedikit, jumlah air sedikit, ini bisa digunakan untuk mengairi persawahan. Dengan sistem irigasi ini juga
daerah yang tinggi ini bisa dapat air, dan daerah yang rendah ini juga tidak terjadi kebanjiran karena airnya bisa diatur, karena ada sistemnya ya. Oke. Nah, nanti yang diharapkan di sini adalah pengaturan debit air di pintu air. Nah, ini di era sekarang ini sudah menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat ataupun menurunkan pintu air. Ya. Nah, ini diharapkan seperti itu karena pintu air itu kan bobotnya kan ratusan kilogram ya, atau mungkin bahkan ton ya. Maka dari itu kalau hanya tenaga manusia ini tidak kuat, maka dibuatlah suatu sistem untuk mempermudah dalam pengaturan pintu air, yaitu memanfaatkan prinsip kerja hidrolik. Tahu hidrolik ya? Nah, itu biasanya digunakan kalau kalian ingin melihat, ini kita bisa melihat nih. Nah, aktuator yang tadi sudah kita perhatikan videonya. Nah, ini juga menggunakan prinsip kerja hidrolik ya. Dengan sedikit tenaga kita bisa menghasilkan suatu energi yang besar untuk mengangkat suatu beban yang berat. Untuk mengangkat suatu beban yang berat ini akhirnya dimanfaatkan di berbagai bidang, misalnya untuk mengangkat bagasi, untuk mengangkat mobil ketika mengganti ban dan seterusnya, ataupun pada sistem irigasi untuk mengangkat dan menurunkan pintu air. Ya, oke. Selanjutnya adalah pola pikir sistem. Jadi diharapkan setelah kita memahami tentang sistem teknik ya, sistem dan sistem teknik, kita juga dalam menyelesaikan sesuatu masalah di kehidupan sehari-hari juga selalu menggunakan pola pikir sistem. Artinya adalah langkah-langkahnya itu teratur ya, langkahnya terencana, tidak ngawur, istilahnya seperti itu. Kemudian logis ya. Seperti yang pernah saya contohkan, ada kasus 2 buah bejana yang berisi, satunya adalah bensin, satunya air. Bagaimana cara menukarnya? Nah, langkah logisnya bagaimana? Ya, kita ambil satu bejana yang kosong, kemudian bejana yang berisi bensin tersebut dituangkan ke bejana kosong, maka apa? Maka bejana yang berisi bensin itu jadinya kosong. Kemudian bejana yang berisi air dituangkan ke bejana yang kosong yang tadi berisi bensin. Kemudian bejana yang berisi air dituangkan ke bejana yang tadinya berisi bensin. Akhirnya bisa tertukar. Kemudian bagaimana cara mendapatkan air tepat 6 liter dan tepat 7 liter? Maka caranya adalah kita ambil air dengan 3 liter ya, 3 liter, ambil air 3 liter dengan bejana yang 3 liter, kemudian dituangkan ya enggak? Dituangkan ya. Nah, yang 7 liter dulu, yang 7 liter. Pertama kita ambil dengan yang 5. Nah, 5 liter. Setelah ambil 5 liter, kita tuangkan ke bejana yang 3 liter. Ya. Maka sisanya jadi berapa? 2 liter. Kemudian yang air yang 3 liter tadi kita buang. Nah, kemudian yang air 2 liter yang ada di bejana 5 liter kita tuangkan di yang 3 liter.
Kemudian kita ambil lagi dengan bejana yang 5 liter, isi penuh, sehingga nanti 5 ditambah 2 jadinya 7 liter. Oke, jadi kita dalam menyelesaikan suatu masalah pun, dalam mengatasi suatu masalah di kehidupan kita harus menggunakan pola pikir sistem, teratur, tersusun ya. Sistem terdiri dari inti sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem melingkupi elemen-elemen sistem sebagai tempat berkembangnya suatu sistem. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem itu tidak berdiri sendiri ya, banyak elemennya. Makanya secara terperinci bisa dijelaskan seperti ini. Bagian yang paling dalam itu ada yang namanya inti sistem, ini bagian yang paling utama. Kemudian elemen sistem, di luarnya, kemudian ada lagi lingkungan sistem. Semuanya merupakan satu kesatuan ya. Satu dengan yang lain saling berkolaborasi, saling berhubungan. Oke, karena kita sudah tahu bahwa sistem teknik itu adalah suatu produk mesin, maka mesin itu kan diciptakan untuk membantu kerja manusia. Manusia itu dalam bekerja itu melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka dari itu mesin pun disusun ya, disusun tulang-tulang besinya sesuai dengan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Makanya kita bisa melihat banyak mesin-mesin yang bisa bergerak. Pernah lihat eskavator? Itu seperti gerakan tangan ya. Kemudian pernah lihat mesin itu pemanen padi, itu juga bergerak. Jadi hampir semua mesin itu bergerak. Nah, mesin diciptakan dengan gerakan-gerakan yang tentu saja dibutuhkan. Gerakan mesin ini diilhami dari gerakan manusia juga. Manusia lengannya bisa bergerak karena ada persendiannya. Jadi gerakan tubuh manusia ini kan karena ada persendiannya. Mesin pun meniru. Bagaimana sih supaya bisa bergerak 360 derajat? Berarti karena di tubuh manusia menggunakan sendi putar, maka di mesin pun dibuat seperti sendi putar. Bagaimana biar bisa bergerak 180 derajat seperti pintu? Nah, maka mesin pun dibuat sendinya seperti sendi engsel. Jadi di mesin pun ada istilahnya mekanika tekniknya, yaitu yang mempelajari gerakan-gerakan mesin ya, gerakan-gerakan mesin. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini seperti lengan ya, seperti lengan. Ini kalau diputar maka C-nya itu bisa ke depan, ke belakang. Nanti yang mutar ini kita bisa menggunakan dinamo ya. Jadilah seperti prinsip kerja mesin jahit. Nah, ini juga sama, ini pengepres baklok. Kerjanya ke atas dan ke bawah. Nah, disusun sedemikian rupa tulang-tulang besinya. Nah, sehingga bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi kalau kita mau membuat suatu gerak mesin, maka kita harus belajar yang namanya mekanika teknik ya. Ya, oke. Tadi adalah gerakan mesin ya. Sekarang kita ke sikap pola pikir sistem ya.
kita sudah tahu banyak, sudah membahas tentang sistem ya. Maka pola pikir sistem itu di dalamnya berisi saling bersinergi dan berkolaborasi, adanya kesadaran antar masing-masing elemen, memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen, bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni, berkembang, sharing dan networking secara produktif. Saya rasa kalian bisa belajar sendiri karena dari awal sudah banyak yang Pak Zainal jelaskan tentang sistem ya. Sistem yaitu kumpulan berbagai macam komponen yang saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pada intinya adalah itu ya. Cirinya, ini cirinya juga kalian bisa pahami ya. Kumpulan elemen, interaksi, kumpulan elemen, kumpulan elemen. Kemudian interaksi, saling berhubungan. Mekanisme umpan balik, saling bekerja sama satu dengan yang lain, memberi efek satu dengan yang lainnya. Tujuan bersama untuk mencapai satu tujuan bersama. Hubungan antara lingkungannya. Ya. Kemudian berikutnya ada sistem dengan kendali otomatis. Sistem dengan kendali otomatis. Jadi perkembangan suatu teknologi yaitu produk rekayasa sistem teknik ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Dari yang tadinya hanya gerak, kemudian gerakannya itu lebih halus, kemudian dikontrol dengan remote, kemudian dilakukan secara otomatis dan seterusnya. Nah sekarang itu sudah sampai pada tahap yang serba otomatis ya. Contoh misalnya pompa air zaman dulu itu belum otomatis, pakai saklar ya. Nah kalau pakai saklar itu misalnya airnya penuh, nah, kalau orangnya lupa ya bisa banjir ya. Tapi kalau pakai otomatis, kalau sudah penuh mati sendiri ya enggak. Televisi dulu kalau kita nonton televisi, wah bisa-bisa kita ketiduran, TV-nya yang nonton kita. Tapi sekarang, nah ini bisa dikasih timer kan gitu ya, nanti bisa mati sendiri. Pokoknya sekarang banyak lah ya, lampu jalan raya itu nyala sendiri, mati sendiri. Ini sudah menggunakan sistem kendali otomatis. Sistem kendali otomatis itu apa sih? Yaitu sistem kendali yang menghubungkan antara sistem mekanik, jadi suatu produk sistem teknik di mana sistem mekanik, kelistrikan dan elektronikanya secara bersama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produk. Jadi seolah-olah di dalamnya itu ada sistem informasinya. Nah, ini diagramnya bisa dijelaskan input, proses, output, tapi di sini ada umpan baliknya. Kalau dia itu sudah sesuai kondisi yang diinginkan, maka dia akan keluar. Kalau belum, dia akan kembali lagi. Ya, ini adalah contoh-contoh peralatan kendali otomatis yang ada di sekitar kita. Ada rice cooker ya. Itu kalau kita memasak nasi dengan rice cooker, tinggal ceklek, tinggal pergi, datang nasinya sudah matang. Lampu mobil, kulkas itu kalau dibuka di pintunya, nah itu nyala secara otomatis. Padahal saklarnya digencet. Kalau saklarnya digencet, saklarnya dengan menggunakan tipe yang apa? Push on apa ya? Push on. Jadi kalau ditekan, kalau tidak ditekan dia nyala, kalau ditekan dia mati. Seperti di kulkas kan seperti itu ya. Lampu jalan raya atau taman itu kalau pagi, kalau siang itu mati, kalau malam nyala sendiri. Ini adalah peralatan-peralatan yang menggunakan sudah otomatis.
Nah, dari peralatan-peralatan tersebut, ini secara tingkatannya, ini tingkat otomatisnya itu ada 3 ya. Bisa menggunakan otomatis mekanik. Tadi contohnya seperti tadi, hanya permainan saklar saja, ditempatkan di mana ya, seperti di kulkas itu kalau dijepit mati, kalau tidak dijepit itu nyala lampunya. Itu masih menggunakan mekanik. Kemudian tingkatan yang berikutnya lebih halus lagi, sudah menggunakan elektronik dengan menggunakan sensor, dengan menggunakan relay, LDR ya. Itu lebih halus. Seperti sensor, dia bisa mendeteksi dengan kepekaannya karena sifat komponennya sangat peka. Dia bisa mendeteksi cahaya, dia bisa mendeteksi asap, bisa digunakan di berbagai macam peralatan. Kalau yang sensor cahaya menggunakan LDR karena LDR peka dengan cahaya. Kemudian ada lagi yang sensor panas, termostat ya, seperti pada rice cooker. Dia bisa mendeteksi panasnya sudah berapa, kapan dia harus berhenti mengalirkan panas ya. Kemudian untuk yang lebih halus lagi dengan kerja yang sangat kompleks, ini bisa menggunakan software. Contohnya mesin ATM. Dia bisa menangani transaksi walaupun tidak ada orangnya ya, tapi perintahnya banyak, ada yang menabung, ada yang mengambil uang, ada yang transfer dan seterusnya. Nah, ini tingkat otomatisasi. Itulah sistemnya. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.